teman-teman, bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang morfologi batang. Sebelumnya akan aku jelaskan dulu tentang definisi batang. Jadi batang tumbuhan adalah bagian tumbuhan yang tumbuh ke atas dan berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, ataupun buah. Untuk definisi morfologi batang sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar, struktur, dan juga ciri-ciri batang pada tumbuhan. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ada gambar apikal batang atau ujung batang yang berfungsi meristematis sebagai pertumbuhan dan berperan penting dalam pemanjangan batang. Lalu di sampingnya ada nodus, yakni buku tumbuhan, tempat melekatnya daun, tunas, ataupun cabang tumbuhan. Dan di sampingnya lagi ada internodus, yakni bagian batang tumbuhan yang terletak di antara dua nodus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat batang. Yang pertama ada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain. Selalu bersifat aktinomorf, dapat dengan jumlah bidang dibagi dua bagian yang setara. Yang kedua yaitu terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh kuku-kuku dan pada nodus terdapat daun. Yang ketiga, tumbuhnya ke atas menuju matahari, fototrop atau heliotrop. Yang keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Yang kelima, mengatakan cabangan. Dan yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau kecuali umumnya pendek, misalnya rumput dan batang masih muda. Baik, lanjut ke tugas batang. Yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, contohnya daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua, dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari atas ke bawah. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan air. Yang kelima, berperan sebagai perkembangbiakan vegetatif melalui metode stek dan juga cangkok. Yang keenam, mendukung proses perkembangan generatif pada proses penyerbukan dan penyebaran biji. Yang ketujuh, membantu proses pernafasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang basah atau yang biasa disebut dengan herbaceous. Ciri-ciri batang ini yaitu batangnya lunak, berair, dan biasanya berwarna hijau. Contohnya yaitu pisang, bayam, dan krokot. Yang kedua ada batang berkayu atau lignosius. Batang ini keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari kayu dan memiliki kambing. Contohnya adalah pohon mangga, pohon nangka, dan pohon jambu. Juga ada batang rumput atau yang biasa disebut kalmus. Batang ini tidak keras, berongga, memiliki ruas yang nyata, dan tidak memiliki tabur. Contohnya pada padi, jagung, dan tebu. Yang keempat ada batang mendong atau kalmus. Batang ini mirip dengan batang rumput, tetapi tidak mempunyai ruas yang lebih panjang. Contohnya pada tanaman ulingit dan tanaman mendong. Baik, jadi sekarang kita akan membahas tentang identifikasi bentuk batang. Bentuk batang sendiri ada beberapa macam, yaitu ada batang tegak, batang merambat, batang menjalar, dan batang memanjat. Yang pertama yaitu batang tegak, memiliki ciri-ciri tumbuh lurus ke atas, kokoh, dan keras. Fungsinya dia menyokong daun, bunga, dan buah agar mendapat cahaya yang optimal. Contohnya yaitu pohon jati dan mangga. Selanjutnya yaitu batang merambat, ciri-cirinya batang lemah memanjang di permukaan tanah atau tanaman lain. Fungsinya yaitu memperluas jangkauan tumbuh tanpa harus menopang sendiri. Contohnya yaitu labu dan mentimun. Selanjutnya yaitu identifikasi bentuk batang, batang menjalar dan batang memanjat. Batang menjalar ini dia memiliki ciri batang tumbuh mendatar di tanah. Fungsinya untuk memudahkan perbanyakan vegetatif alami, contohnya adalah semangka dan ubi jalar. Sedangkan batang memanjat memiliki ciri batang lemah, naik dengan bantuan sulur atau akar adventif. Fungsinya mencapai cahaya dengan bertumpu pada tumbuhan lain. Contohnya adalah sirih dan kacang panjang. Nah, di sini
Ada contoh di mana identifikasi bentuk batang dari batang menjalar, yaitu contohnya pada tumbuhan semangka, dan batang tegak pada tumbuhan pohon mangga. Selanjutnya, contoh dari identifikasi bentuk batang yaitu ada batang merambat, yaitu contohnya adalah tumbuhan mentimun, dan batang memanjat yaitu sirih. Selanjutnya yaitu modifikasi batang. Batang tumbuhan tidak hanya berbentuk lurus ataupun tegak, tetapi pada beberapa tumbuhan mengalami modifikasi sesuai fungsi khususnya untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Berikut jenis-jenis modifikasi batang. Yang pertama yaitu ada rizoma, contohnya adalah jahe dan kunyit. Rizoma ini adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah, beruas-ruas, dan pada setiap ruasnya dapat tumbuh tunas baru. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan alat perkembangan vegetatif. Contohnya yaitu jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kedua yaitu stolon, contohnya adalah buah stroberi ataupun tumbuhan stroberi. Stolon ini adalah batang yang tumbuh mendatar di atas tanah. Dari ruas stolon akan tumbuh tunas baru yang bisa berkembang menjadi individu baru, berfungsi untuk memperbanyak diri secara vegetatif alami. Contoh selain stroberi adalah rumput teki. Selanjutnya, modifikasi batang yang ketiga yaitu umbi batang, contohnya adalah kentang. Umbi batang adalah batang yang menggembung karena menyimpan cadangan makanan berupa pati. Memiliki mata tunas atau sering disebut dengan mata kentang, yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Fungsi utamanya adalah penyimpanan cadangan makanan dan perkembangbiakan vegetatif. Contohnya selain kentang adalah dahlia. Yang keempat yaitu bulbus atau bawang merah. Bulbus ini adalah batang pendek yang dikelilingi oleh lapisan-lapisan daun berdaging yang menyimpan makanan. Bagian pangkal daun melekat pada batang yang disebut cakram, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. Contoh selain bawang merah adalah bawang putih dan tulip. Selanjutnya ada perbandingan percabangan dikotomi, yakni percabangan dikotomi sejati dan percabangan dikotomi semu. Percabangan dikotomi sejati terjadi ketika titik tumbang apeks atau ujung pucuk terbelah menjadi dua yang sama besar. Kedua cabang yang baru terbentuk memiliki ukuran dan laju pertumbuhan yang sama. Contohnya dapat ditemukan pada tumbuhan paku seperti paku tanduk rusa dan Lycopodium. Sedangkan pada percabangan dikotomi semu terjadi ketika batang utama atau monopodial tumbuh dominan, sedangkan cabang-cabang samping yang bisa tampak simetris tumbuh dari bagian ketiak daun. Hasilnya, batang utama jelas terlihat, sedangkan cabang samping tidak setara dengan batang utama. Contohnya dapat terlihat pada tumbuhan berbiji seperti pada Gymnospermia pinus. Yang terakhir yakni perkembangan mikrofil dan mikrofil. Pada mikrofil, perkembangannya diduga berasal dari tonjolan lateral atau enasi pada batang. Strukturnya sederhana, biasanya berukuran kecil, tidak bertangkai, dan tidak memiliki sistem pembuluh yang kompleks, atau hanya memiliki satu berkas pengangkut saja. Contoh dari perkembangan mikrofil ini dapat dilihat pada daun, Lycophyta atau paku kawat atau Selenigera. Kemudian pada perkembangan megafil, yakni berasal dari percabangan batang yang kemudian mengalami pemimpinan dan penggabungan atau warping. Nah, struktur dari perkembangan megafil ini lebih kompleks daripada mikrofil. Kemudian memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki tangkai daun serta sistem pembuluh yang perut yang banyak. Nah, contoh dari perkembangan megafil ini dapat dilihat pada hampir semua daun tumbuhan paku sejati atau paku pakis dan tumbuhan berbiji seperti Spermatophyta. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.